adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga kita semua di rumah masing-masing dalam keadaan sehat ya. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, adik-adik tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus. Dia selalu akan menjaga kita. Yuk kita sama-sama bersiap untuk beribadah. Coba duduknya yang manis, yang tegak. Terus jangan sambil makan ya, jangan sambil tidur-tiduran. Yuk kita sama-sama mau siap-siap untuk beribadah. Sudah siap semuanya? Mari kita sebelum melakukan segala sesuatu, mari kita berdoa. Doanya akan Cici pimpin. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah Sabat. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi pujian yang pertama dari ASM nomor 47, Burung Pipit dan Domba. Yuk. Hai burung, engkau di atas pohon, terbang tinggi rendah, Tuhan jagamu. Ku lebih dari burung, Bapa pasti pelihara. Puji dia, aku anaknya. Nah, bisa ya adik-adik ya lagunya. Yuk, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya. Yuk, hai burung, hai burung. Siap? Hai burung, engkau di atas pohon, terbang tinggi rendah, Tuhan jagamu. Ku lebih dari burung, Bapa pasti pelihara. Puji dia, aku anaknya. Hai domba, engkau di atas gunung, makanan minuman Tuhan sediakan. Ku lebih dari domba, Bapa pasti pelihara. Puji dia, aku anaknya. Iya, wah pujian yang sangat indah ya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Dia memelihara burung, terus memelihara apa lagi? Ada domba dan lain-lainnya. Terlebih lagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Nah, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat ya. Yuk. Hai burung, engkau di atas pohon, terbang tinggi rendah, Tuhan jagamu. Ku lebih dari burung, Bapa pasti pelihara. Puji dia, aku anak. Hai domba, engkau di atas gunung, makanan minuman Tuhan sediakan. Ku lebih dari domba, Bapa pasti pelihara. Puji dia, aku anaknya. Iya, wah adik-adik hebat ya, semangat memuji Tuhannya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau belajar lagu baru dari ASM nomor 40. Judulnya Ku Jalan Dengan Tuhan. Kita dengerin dulu ya lagunya seperti apa. Selangkah jalan dengan Tuhan, tiap hari ku jalan serta Tuhan. Ya, lagunya seperti itu ya. Sekarang kita mau baca kata-katanya dulu. Dari yang pertama ada kata-katanya, baca ya. Selangkah jalan dengan Tuhan, tiap hari ku jalan serta Tuhan. Ya, gampang ya. Sekarang kita mau
baca notnya nih. Adik-adik yang udah bisa baca notnya, kita baca ya bersama-sama dari awal. Mi, do, sol, do, la, sol, sol, la, sol, mi, re. Mi, do, sol, do, si, la, sol, sol, la, sol, mi, re, do. Nah, seperti itu lagunya ya. Sekarang kita mau baca, nyanyikan sebaris-sebaris ya dari awal. Nanti dari Cici kemudian adik-adik ikutin. Yuk. Selangkah, selangkah. Adik-adik. Selangkah, selangkah. Jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Tiap hari ku jalan. Tiap hari ku jalan. Jalan serta Tuhan. Jalan serta Tuhan. Nah, bagus sekali ya, adik-adik udah pintar nih nyanyiinnya. Sekarang kita mau dari awal ya, kita sambung semuanya. Yuk. Selangkah, selangkah, jalan dengan Tuhan. Tiap hari ku jalan, jalan serta Tuhan. Sekali lagi. Selangkah, selangkah, jalan dengan Tuhan. Tiap hari ku jalan, jalan serta Tuhan ya. Nah sekarang Cici punya gerakannya nih, adik-adik ikutin ya, di rumah kita belajar bersama-sama. Dari yang pertama, selangkah, selangkah. Selangkah itu apa? Artinya satu langkah. Jadi adik-adik kalau melangkah gimana pakai kaki? Hah? Gitu ya, selangkah. Terus sekali lagi. Hah? Selangkah gitu. Jadi selangkah, selangkah. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, jalan dengan Tuhan. Adik-adik hadap ke depan, terus jalan di tempat. Jalan dengan Tuhan. Seperti itu. Kemudian tiap hari ku jalan. Tiap hari ku jalan. Yang terakhir, jalan serta Tuhan. Nah, kayak gitu ya. Bisa ya? Kita mau nyanyiin pakai gerakannya sekarang ya. Yuk berdiri lagi. Selangkah, selangkah, jalan dengan Tuhan. Tiap hari ku jalan, jalan serta Tuhan. Sekali lagi. Selangkah, selangkah, jalan dengan Tuhan. Tiap hari ku jalan, jalan serta Tuhan. Iya, wah adik-adik hebat semuanya bisa belajar lagu baru dan pakai gerakannya. Wah hebat, luar biasa ya. Puji-pujian kita sampai di sini. Hari ini kita sungguh bersyukur ya, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau belajar lagu baru tadi, kata-katanya tiap hari kita mau, setiap hari kita melangkah berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Yuk kita sama-sama akhiri puji-pujian kita dan kembali berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, masih tetap semangat kan anak-anak sekolah sahabat Gereja Yesus Sejati? Bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu kembali sekalipun kita beribadah secara online. Semoga ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Cici mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu ceritanya tentang apa? Iya, benar sekali. Ceritanya pada minggu lalu tentang Tuhan menolak Saul. Kenapa Tuhan menolak Saul? Karena Saul tidak menaati perintah Tuhan. Kita belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu menaati perintah Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih, adik-adik udah makan siang belum tadi? Coba sebutin makan apa aja tadi. Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan ayam goreng, atau ada yang makan pakai telur dadar. Wah, pasti enak-enak ya makanannya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa makan. Itu adalah bukti bahwa Allah memelihara kita. Selain dari makanan yang kita makan, masih banyak hal lain bukti bahwa Allah selalu memelihara kehidupan kita. Nah, hari ini ceritanya tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Ruth. Ia adalah perempuan dari bangsa Moab. Ia tidak punya suami karena suaminya telah meninggal. Tapi dia punya Naomi. Naomi adalah ibu dari suaminya. Kita akan melihat bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka melalui kebaikan hati Boas. Kita sama-sama tonton ya videonya. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek meninggal di sana. Lalu kedua putra mereka juga meninggal. Anaknya menikahi perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, karena kampung halaman kalian di sini, kata Naomi. Tetapi Ruth berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Namun Orpa memutuskan untuk tetap tinggal di Moab. Naomi kembali membujuk Ruth agar ia juga pulang ke kampungnya. Tetapi Ruth berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Akhirnya Ruth ikut bersama dengan Naomi kembali ke Betlehem. Naomi dan Ruth tiba di Betlehem. Perempuan-perempuan yang tinggal di sana bertanya, benarkah dia Naomi? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara, karena Allah telah membuat hidupku pahit. Aku memiliki segalanya ketika aku pergi, tetapi Tuhan membawaku pulang tanpa apapun. Bagaimana kamu dapat memanggil aku Naomi? Allah membuat hidupku pahit. Saat itu sedang musim panen. Naomi menyuruh Ruth memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas. Ketika Boas kembali dari Betlehem, maka ia pergi ke ladangnya. Boas bertanya kepada salah satu pekerjanya, "Siapa perempuan muda itu?" Orang itu menjawab, "Oh, ia adalah seorang perempuan Moab yang kembali bersama dengan Naomi. Ia bertanya, apakah dirinya dapat mengambil bulir-bulir jelai, dan ia langsung bekerja di ladang.
Dari pagi, ia bekerja tanpa hentinya, kecuali untuk beristirahat. Boas baik hati dan peduli kepada Rut. Boas perintahkan kepada para pekerjanya agar memperbolehkan Rut untuk mengambil jelai-jelai itu. Rut bekerja di ladang sampai sore. Setelah pekerjaannya selesai, Rut bawa gandum itu ke rumah dan menunjukkan kepada Naomi banyaknya gandum yang ia pungut. Rut menceritakan kebaikan yang ia rasakan hari ini. Naomi sangat bersyukur mendengar kebaikan yang dilakukan Boas. Naomi berharap agar Rut segera mendapatkan suami yang baik. Boas ingin menikahi Rut. Keesokan harinya, Boas pergi ke tempat pertemuan di gerbang kota dan menemui tua-tua kota. Ia menemui tua-tua Israel untuk membeli tanah milik Elimelek. Kemudian, Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Obed. Sekarang, Naomi memiliki cucu. Ia sangat mengasihinya. Saat dewasa, Obed akan menjadi kakek dari Daud. Yesus lahir dari keturunan ini, dan demikianlah Tuhan memberkati Rut. Nah, kita tadi udah tonton gimana kisah Rut dan juga Boas. Kita bisa lihat ya bahwa Tuhan menolong dan juga memelihara kehidupannya Rut. Tuhan lihat bahwa Rut setia sehingga Tuhan memelihara kehidupannya Rut. Adik-adik yang di rumah juga dipelihara oleh Tuhan loh. Tuhan memelihara kita lewat apa? Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kepintaran, juga Tuhan memelihara kita lewat orang lain. Contohnya, papa dan mama kita yang terus merawat kita, lewat guru-guru kita yang terus mengajar kita, juga teman-teman kita. Itu semua adalah bukti bahwa Allah selalu memelihara kita. Adik-adik yang di rumah harus contoh seperti Rut ya. Rut adalah orang yang setia dan kita juga harus menjadi orang yang setia kepada Tuhan agar Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Cerita Cici sampai di sini, kita akan sama-sama membacakan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Nahum 1 ayat 7b. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita ulang ya. Nahum 1 ayat 7b. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan lupa ya dihafalin ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik berdoa di dalam hati, berdoa Cici pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami belajar kisah tentang Rut dan juga Boas. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau senantiasa selalu memelihara kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kiranya Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami semua agar kami selalu berada di dalam jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau jam belajar bersama. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama jam belajar bersama. Hari ini kita mau bikin satu kreasi bunga ya. Kayak ada kelopaknya, terus ada tangkainya dan juga ada daunnya. Nah, tadi kan kita belajar nih bahwa Allah selalu memelihara kehidupan kita. Kita mau tulis nanti di sini ya, apa aja hal-hal yang kalian rasakan sebagai bukti bahwa Allah memelihara kalian. Misalnya kayak punya Cici nih, contohnya Cici dikasih teman-teman yang baik, Cici tulis teman. Kemudian Cici bisa bergereja, Cici tulis gereja. Cici masih bisa dikasih makanan sama Tuhan, Cici tulis makanan. Terus ada baju dan juga ada keluarga. Kalian bisa tulis 5 hal. Di sini cukupnya cuma 5 ya. Jadi kalian bisa tulis 5 hal, hal-hal apa aja bukti bahwa Allah memelihara kehidupan adik-adik di rumah.
Pertama-tama kita siapkan 5 buah kertas warna. 2 untuk warna kelopak, 1 warna kertas hijau untuk warna daun, terus 1 warna bebas untuk di tengah-tengah bunganya. Kemudian yang terakhir warna coklat untuk warna batangnya. Terus kita siapkan lem, siapkan spidol, gunting, dan juga alat tulis. Yuk kita mulai. Pertama, ambil 2 warna bebas untuk warna kelopaknya. Kita balik, kita bikin lipat 2. Pertama dilipat 2, kemudian kita lipat 2 lagi, kita lipat sampai rapi. Yang satunya juga sama, kita lipat. Lipat 2 lagi. Terus kita gambar nih. Ambil pensil, kita gambar kelopaknya. Kita gambar, bentuknya bebas nih adik-adik. Setelah itu udah jadi nih kelopaknya, kita gunting. Kita rapihin bagian kelopaknya, pinggir-pinggirnya. Dah, kita dapat 4 kelopak ya. Terus kita ambil 1 kelopak, kita cetak ke sini. Ya, kita mulai cetak. Kita ikutin bentuknya sesuai dengan pola kelopaknya. Kita ikutin polanya. Nah, setelah itu kita gunting lagi. Kita gunting. Kita rapiin lagi. Sekarang kita dapat 8 kelopak, tapi kita cuma ambil 5 kelopak aja ya, cukup 5 kelopak. Terus kita mau ambil yang warna ini, kita gambar untuk di tengah kelopaknya, kita gambar lingkaran sekarang. Kita gambar lingkaran, jangan terlalu kecil ya gambarnya. Terus sekarang kita gunting. Kita gunting, ikutin sesuai pola lingkarannya. Terus bisa kita rapiin nih pinggir-pinggirannya biar rapi. Dah, jadi untuk lingkaran yang di tengah kelopaknya. Sekarang kita ambil yang warna hijau untuk bikin daunnya. Nah, ini udah jadi, terus kita gunting, ikutin sesuai polanya ya.
Habis itu kita sekarang susun. Pertama kita lem dulu nih bagian belakangnya. Setelah itu kita tempel kelopaknya sambil kita lihat. Diusahakan agar rapi ya. Kalau kurang lemnya kita bisa tambahin. Dah, rap, jadi deh. Terus sekarang kita tulis. Tulisnya pakai spidol biar kelihatan. Kita tulis hal-hal apa aja bukti bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Misalnya sehat. Terus kita punya keluarga. Terus kita punya makanan, terus kita punya baju, terus sudah kita tulis, terus kita ambil kertas origami yang warna coklat, kita gulung. Kita mau bikin tangkainya sekarang. Kita gulung. Nah, sekarang kita lem bagian ujungnya. Sambil ditahan ya, ini gulungannya supaya nggak kebuka. Terus kita tempelkan. Nah, setelah jadi, sekarang kita kasih lem di bagian tangkainya supaya bisa ditempel. Kita tempel. Nah, setelah itu untuk bagian daunnya kalian tulis nama kalian dan juga dari gereja cabang mana. Ditulis ya. Contohnya Desi IS Tanjung Duren. Udah itu kita lem bagian ujungnya. Terus kita tempelkan di bagian yang belakangnya. Pastiin dia nempel. Dah, selesai deh. Nah, gimana adik-adik? Gampang kan bikinnya? Coba Cici tanya, siapa yang udah selesai bikin? Coba tunjukin, angkat. Wah, Cici harap semuanya bikin dengan bagus. Nah, untuk kreasi kalian ini jangan lupa kalian foto. Minta tolong mama papa kalian untuk foto kreasi kalian dan juga ada muka kalian. Terus kalian pegang nih. Guru sekolah sahabat kalian juga bisa lihat hasil karya kalian. Sekian jam belajar bersama kita hari ini. Kita sama-sama kembali berdoa di dalam hati ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan berkati.